Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Said, NIM 0550961128. Jurusan S1 Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Pada soal pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan not 8 yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambar dengan rincian proses. Nilai yang pertama, saya buatkan struktur grafnya. Saya definisikan graf tak berarah berikut atau adjective list. A1 berurutan A2, A3, A2, A1, A4, A5, A3, A1, A6, A4, A2, A7, A5, A2, A7, A8, A6, A3, A8, A7, A4, A5, A8, A8, A5, A6, A7. Untuk gambaran grafnya sebagai berikut. Baiklah, ini adalah contoh kode Java-nya. Pada kode di atas, berikut ada beberapa catatan. Yang pertama, node diberikan label A1 sampai A8 dan disimpan sebagai indeks 0 sampai 7. Adjektif adalah adjeksi list. DFS rekursi dipakai. Variabel font menghentikan pencarian segera setelah target ditemukan. Parent menyimpan asal tiap node untuk mengkonstruksi path ketika target ditemukan. Program menerima input start, optional default A1, dan target harus diisi contoh A3. Kita buka dulu program yang telah kita buat. Selanjutnya kita klik play, klik run. Lalu kita masukkan A1. Selanjutnya kita masukkan juga A3. Berikut hasilnya. Memulai DFS dari A1 mencari A3. Urutan kunjungan atau visited order A1, A2, A4, A7, A5, A8, A6, A3. Target ditemukan, path-nya itu A1, A2, A4, A7, A5, A8, A6, A3. Penjelasan, meskipun DFS mengeksplorasi cabang A2, A4, A7 terlebih dahulu, A3 adalah tetangga langsung A1, sehingga ketika DFS kembali ke titik A1 memproses tetangganya, A3 akan dikunjungi. Namun, algoritma rekursif saya mengunjungi tetangga dalam urutan yang saya tentukan. Bisa saja A3 dikunjungi lebih awal tergantung dari pengurutannya. Baiklah, yang dimaksud di sini adalah pada pengurutan di atas ini. Pada bagian ini, jika kita mau langsung mengurutkan A1 ke A3, maka kita rubah pengurutannya pada HDD edge ini. Setelah itu kita jalankan ulang.
maka hasilnya langsung ke A1, langsung ke A3. Selanjutnya, saya akan mendefinisikan atau menjelaskan untuk soal nomor 2. Untuk soalnya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf 8 node mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut atau BFS. Berikut ada inisiasi grafnya. Pada inisiasi tersebut didapatkan penjelasan menggunakan struktur data map untuk menyimpan graf node seperti A1, A2, A8 masing-masing punya daftar tetangga node terhubung. A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4, A5, node A6, A7, A8 adalah leaf node. Berikut graf visualnya. Struktur fungsi BFS. Penjelasannya untuk QQ adalah struktur data FIFO, dasar BFS, visited, mencatat node yang sudah dikunjungi, mencegah looping, mulai dari node awal, BFS dimulai dari start A1 ditambahkan ke antrian dan catatan sebagai yang dikunjungi. Proses BFS, ambil node paling awal dari QQ, cetak urutan travel BFS. Mengecekkan pencarian, jika node sedang dicek sama dengan target, berhenti dan mengembalikan ke true. Menambahkan tetangga QQ. Penjelasan mengecek daftar tetangga yang belum pernah dikunjungi ditambahkan QQ. Berikut urutannya. Jika kita mulai dari A1, maka urutannya untuk ditemukan ke A5. Kesimpulannya, kita praktekkan ke aplikasi yang telah kita buat. Misal, masukkan nilai node yang akan dicari. Kita cari A5. Urutan BFS A1, A2, A3, A4, A5. Node telah ditemukan. Kesimpulan, DFS lebih sederhana dalam implementasi rekursif, efektif, dan eksplorasi yang dalam. BFS lebih optimal untuk pencarian jalur pendek namun memakan memori lebih besar karena menyimpan node dalam antrian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.